Oke sobat YouTube, kembali lagi bersama Dapur Tutorial. Seperti biasa, buat sobat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya, karena di channel ini saya akan terus berbagi ilmu seputar YouTube yang mudah dan gampang teman-teman lakukan. Jadi di video kali ini, satu lagi masukan buat teman-teman, bagaimana cara mendatangkan penonton ke channel kita sehingga kita bisa mendapatkan subscriber. Tapi sebelum itu, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat kita di kolom komentar. Pertanyaannya begini. Jadi, di sini dia bertanya bukan tentang dunia YouTube, tapi mempertanyakan judul video saya yang mengatakan tentang cara mudah mendapatkan subscriber. Selamat datang di Dapur Tutorial. Buat kalian yang ingin, saya sematkan komentar kalian di kolom komentar agar berada di urutan paling atas sehingga lebih memudahkan penonton lainnya untuk menemukan channel kalian, dan kalian juga lebih mudah mendapatkan subscriber dari penonton lainnya. Buat kalian yang memberikan komentar terbaik di video ini, Dapur Tutorial akan mengunjungi channel kalian dan menonton video kalian sehingga kalian juga akan mendapatkan rekomendasi kepada subscriber Dapur Tutorial lainnya. Jadi pertanyaannya, kalau memang mudah, kenapa subscribernya nggak jutaan? Menurut teman-teman, ini pertanyaan lucu, bodoh, atau pintar? Ini sepertinya calon haters 2023 yang lagi magang ya teman-teman. Intinya, buat sahabat pemula, banyak tutorial YouTube, baik di sini, dimanapun, di channel lain, kita bebas belajar di mana saja. Ambil kesimpulan di setiap pelajaran yang kita dapat dari channel lain. Rangkum, simpulkan, baru kita terapkan. Jangan langsung ditelan. Karena kalau semua tutorial kita telan mentah-mentah, saya pastikan kalian akan berhenti nge-YouTube. Kenapa? Karena banyak tutorial yang pemahamannya bertolak belakang. Contoh kecilnya saja antara sub-for-sub dengan yang tidak sub-for-sub. Belum lagi tentang kejar rekomendasi dengan cara upload video. Ada juga di kolom komentar mengatakan, lebih baik permanen daripada sub-for-sub, channel tidak akan berkembang. Halo sobat, saatnya bangun. Sekarang sudah mau 2023. Bukan zaman tahun 70-an lagi. Kita nyuci sudah pakai mesin cuci, bukan pakai tangan lagi. Ngaduk semen sudah pakai molen, bukan pakai cangkul lagi. Sekarang itu bukannya zaman YouTube yang dulu, dimana zaman itu yang direkomendasikan YouTube di beranda kalian hanya Atta Halilintar. Dan juga kalau kalian ketikkan di pencarian tentang cara menjadi YouTuber, mungkin yang keluar cuma Densisi dan Khairunisa Adlina, tidak ada yang lain. Tapi kalau sekarang, kalau kalian ketikkan cara menjadi YouTuber, baru saja sepenggal kita ketikkan, ribuan channel tentang tutorial akan muncul di beranda YouTube kalian. Apakah teman-teman masih mau menunggu sampai channel kalian direkomendasikan atau mencari celah agar mendapat rekomendasi untuk video teman-teman? Sedangkan kalau channel yang subscribernya di bawah 500, ketika diketikkan di pencarian sangat susah ditemukan. Kalau teman-teman kurang yakin, saya akan contohkan dari salah satu channel sahabat di kolom komentar. Saya pilih acak saja ya teman-teman. Misalkan yang ini, Cindy. Lalu kita ketik di pencarian. Nah, apakah ditemukan? Jadi, selagi masih ada channel yang memiliki rekomendasi lebih besar dari channel kalian tidak akan ditemukan, kecuali sudah ada salah satu video kalian yang viral, yang akan membuat channel kalian muncul ke permukaan. Jadi, di sini saya tidak melarang dan juga tidak menganjurkan. Keputusan ada pada teman-teman. Mau pilih cara yang mana? Alami atau semi alami kah? Seperti sub-for-sub, upload video, tapi dengan cara yang benar. Itu semi alami ya teman-teman, bukan non alami. Kalau dilakukan dengan cara yang benar. Tapi kalau beli subscriber, itu baru non alami. Bagi saya ya teman-teman, itu pendapat saya. Karena sampai sekarang belum terfikir oleh saya dari mana datang subscriber itu. Entah ada orangnya, entah tidak, subscriber yang masuk ke channel kita. Tapi kalau sub-for-sub masih jelas ada channelnya yang kita kunjungi, berarti ada pemiliknya. Jadi buat teman-teman, kalau ingin sukses ya harus usaha. Berusaha bagaimana channel kita bisa berkembang, channel kita bisa dikenal orang. Itulah sebenarnya tujuan sub-for-sub, agar orang tahu kita juga punya channel. Kalau masalahnya channel yang kita kunjungi atau kita sub-for-sub temanya tidak sama dengan tema channel kita, tentunya dia tidak akan menonton video kita. Itu sebenarnya pertanyaan yang mudah kok. Jawabannya simpel.
Tidak mungkin kan yang punya channel tontonannya hanya itu-itu saja. Pasti dia menonton video-video lain yang dia sukai. Nah, ketika dia menggunakan channel dia untuk menonton video lain, itu rekomendasi untuk channel kita berjalan ya teman-teman. Channel kita akan direkomendasikan kepada video channel lain yang pernah dia tonton. Jadi rekomendasi itu berantai ya teman-teman. Channel A ke channel B, lalu channel A mengunjungi channel C, maka channel C akan dipertemukan dengan channel B walaupun mereka belum pernah berjumpa. Tapi berkat jejak digital channel A tadilah mereka dipertemukan. Oke, cukup paham ya teman-teman? Jadi kembali lagi kepada pertanyaan pertama tadi. Kalau mudah, kenapa subscribernya nggak jutaan katanya? Saya jawab simpel saja ya sobat. Karena kalau pertanyaan pintar seperti ini, nanti saya akan ikut-ikutan jadi orang pintar jadinya. Intinya, seorang pakar ilmu agama belum tentu dia akan masuk surga. Oke, sobat dapur tutorial. Semoga semua penyampaian di video kali ini bisa dipahami, ambil manfaat, dan tinggalkan yang tidak berguna. Jadilah YouTuber cerdas yang selalu berpikiran positif. Mau di pihak manapun, kita semua sama-sama belajar dan sama-sama mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.